Kenapa? Karena pada malam ini Allah sedang memperhatikan dan menatap keseluruhan hamba-Nya. Dan pada saat kita sedang diperhatikan, kita melakukan kegiatan seperti ini, maka Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa hamba. Maka itu malam ini dan besok sampai terbenam matahari kita dianjurkan untuk banyak melakukan ibadah, terutama banyak melakukan istighfar. Ada 5 malam penuh pengampunan Allah. Malam pertama malam Rajab, malam kedua ialah malam nisfu Sya'ban, malam ketiga malam Idul Fitri, malam keempat ialah malam Idul Adha, dan malam yang satunya lagi ialah Lailatul Qadar. Malam ini hanya datang sekali dalam satu tahun. Belum tentu kita menjumpainya tahun depan, ibu-ibu dan bapak sekalian. Apa yang dilakukan pada malam nisfu Sya'ban? Anggaplah besok sudah mulai Ramadan, memang kita dianjurkan untuk berpuasa kan besok. Kemudian juga hentikan seluruh dosa-dosa langganannya, entah itu dosa kecil apalagi dosa yang besar. Ya, dosa-dosa kecil seperti membiarkan mulut kita itu bicara tanpa terkontrol, sehingga muncul ria, muncul kebohongan kecil, kadang-kadang muncul sumpah, dan kadang-kadang tertawa terbahak-bahak, dan juga kadang-kadang berbohong, dan bahkan kadang-kadang memaki saudaranya sendiri. Dosa-dosa kecil ini mari kita tinggalkan mulai hari ini dan sampai akhir Ramadan. Kemudian intensifkan ibadah-ibadah kita, Bapak Ibu. Salat lain mulai malam ini jangan pernah meninggalkan salat qabliyah, salat ba'diyah. Ya. Seluruh salat-salat sunat jangan pernah kita tinggalkan, termasuk salat-salat sunat yang ghairu muakkad. Termasuk salat ghairu muakkad ialah salat ba'diyah isya. Ya, jadi 2 rakaat itu salat muakkad sunat ya. Tapi berdiri lagi 2 rakaat itu salat ghairu muakkad. Apa artinya ghairu muakkad? Ya, kebutuhan sekunder. Sunat primernya itu ialah 2 rakaat pertama sesudah salat isya. Bapak Ibu sekalian, malam ini ciptakan suasana Ramadan dalam batin kita, dan memang sudah semakin terasa Ramadan yang Bapak. Alhamdulillah masjid kita juga Istiqlal ini kita berdoa semoga tidak lagi dibikin jarak, semoga kita tidak lagi menggulung karpet, dan semoga bahkan kita berdoa semoga pada bulan suci Ramadan semakin longgar, tidak lagi kita harus melakukan protokol yang super ketat, tapi untuk jemaah Istiqlal berjaga-jaga tetap saya mohon kepada kita semuanya menggunakan masker. Ya. Kalau memang ada yang kehilangan atau rusak maskernya, minta tolong kepada panitia, pengurus masjid. Mudah-mudahan kami bisa menyiapkan di sini, baik anak-anak maupun dewasa. Ibu bapak sekalian, yang paling bagus untuk kita lakukan malam ini, kita memanggil Rasulullah Muhammad SAW dengan penuh kerinduan. Kita berselawat, perbanyak selawat Nabi. Dan sebentar lagi habis sholat isya ini, Bapak Ibu, saya mohon kita
tinggal sejenak, jangan ada yang pulang, sebab kita akan membaca Rawi, kita akan membaca Siratul Nabawi seperti biasanya. Dan insya Allah Bapak Ibu sekalian, malam ini nanti akan kita tutup dengan doa. Di sini hadir semua para imam dan para muazzin akan mendampingi kita semuanya, Bapak Ibu. Karena itu malam ini mari kita memperbaharui ingatan kita tentang taubat. Malam ini disebut malam pertobatan. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang memperhatikan kita pada malam nisfu Sya'ban ini. Kata Rasulullah SAW dalam riwayat Sayyidina Ali, alangkah senangnya Allah melihat hambanya ketika ia dalam keadaan sedang berpuasa. Jadi puasa sunat, puasa nisfu Sya'ban ini juga. Dan salat tahajud bagi mereka, bagi kita yang biasa salat tahajud malam Jumat ini, biasanya kan itu malam nisfu Sya'ban, tidak malam Jumat. Ini bertepatan malam Jumat, bertepatan nisfu Sya'ban. Mudah-mudahan semua kita juga nanti ini berjumpa dengan Lailatul Qadar. 2 tahun kita berjuang melawan Covid. Malam ini ada tanda-tanda yang bagus. Malam Jumat bertepatan dengan Sayyidul Ayyam, bertepatan dengan nisfu Sya'ban. Mudah-mudahan betul pada malam ini kita dibersihkan, disucikan oleh Allah dari dosa-dosa. Bagaimana etikanya bertaubat, Bapak Ibu? Itu ada 7 langkah pertobatan yang ditawarkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Yang pertama adalah tinggalkan dosa-dosa yang sedang dilakukan. Yang kedua, ungkapkan 8 istighfar, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, berulang-ulang. Kalau Nabi 100 kali di pagi hari, 100 kali di sore hari. Bagi kita jangan dibatasi, sebanyak-banyaknya, apalagi malam ini dan besok. Yang ketiga adalah ungkapkan penyesalan yang sangat mendalam terhadap kekeliruan dan kehilapan akan dosa-dosa yang kita lakukan. Sementara Allah menyelamatkan kita dari penyakit yang berbahaya, bahkan melancarkan rezeki kita, tapi kita tidak pantas melakukan perbuatan dosa. Nah, itu kita lakukan. Karena itu Bapak Ibu, bertaubatlah kita semuanya malam ini, yang sampai nanti kita diseret dengan cara-cara istidraj. Istidraj seperti yang sering saya sampaikan, lancar menerima rezekinya Allah, tapi lancar juga melakukan dosa maksiat, sementara tidak pernah dijewer oleh Allah. Inilah nanti akan mendapatkan penghinaan yang luar biasa dari Allah di dunia maupun sampai di akhirat kelak. Yang keempat, Bapak Ibu, ungkapkan ikrar, ini dosa terakhir saya. Berjanji dalam dirinya sendiri kalau mau bersumpah, ya Allah, aku akan mentalak 3, aku akan menggunting seluruh dosa-dosa langganan aku. Sentakkan dirinya, ya Allah, aku akan berubah, aku akan berubah, aku menjadi manusia baru pada malam nisfu Sya'ban ini. Aku akan membersihkan diriku sebelum bulan suci Ramadan, sehingga bulan Ramadan energi yang kita kumpulkan bukan lagi sebagai pembersih dosa, tapi kita gunakan untuk mendaki langit. Kita butuh 2 energi, Bapak. Energi sebagai membersihkan dosa dan energi untuk mendaki langit. Energi untuk mendaki langit itu juga perlu. Maka itu Rajab Sya'ban ini gunakan untuk membersihkan dirinya
biarkan pembersihan itu diselesaikan oleh bulan Rajab dan Sya'ban, dan energi istimewa yang kita akan kumpulkan pada bulan suci Ramadan kita gunakan sebagai energi untuk mendaki langit, takarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian yang kelima ialah kembalikan barang-barang orang yang pernah kita ambil sampai sepengetahuan. Bayar utang-utang yang pernah kita pinjam kepada saudara sendiri. Minta maaf orang yang pernah kita bicarakan aib. Minta maaf kepada orang yang pernah kita geralkan ya, aib. Dan lebih baik kita minta maaf di dunia daripada amal-amal kita nanti diambil di akhirat oleh bersangkutan. Ya. Yang keenam, Bapak Ibu sekalian, gantilah seluruh kebajikan, seluruh keburukan dosa yang pernah dilakukan itu dengan amal-amal kebajikan. Ya. Rajin mengunjungi panti asuhan, beri bantuan. Rajin bersilaturahmi dengan kedua orang tua, terutama yang masih hidup. Tapi orang tuanya sudah wafat. Berkali-kali saya ingatkan, kematian tidak boleh menjadi penghalang bersilaturahmi dengan ya. Kalau tidak percaya terhadap Al-Quran dan hadis, usaha orang hidup untuk memberikan pertolongan terhadap orang yang sudah wafat banyak disampaikan di dalam Al-Quran dan hadis. Yang paling populer adalah tidak ada illa mentala. Apabila juga ada wafat, terputuslah seluruh amal kebajikannya kecuali tiga. Ya kan? Yang sering kita dengar, ya apa yang disebut dengan sedekah, ya sedekah penjara. Ada lagi ilmu yang lebih, ilmu yang pernah kita ajarkan kepada orang dan ilmu itu masih dipraktekkan. Dan yang ketiga adalah waladun saleh, ia dan anak-anak yang saleh yang senantiasa mendoakan kita. Jadi Bapak Ibu yang tidak punya anak saleh, angkatlah anak. Bagaimana mengangkat anak? Tidak mesti harus menjalankan hukum kuratel dalam undang-undang positif kita ya. Pelihara anak tetangga, berikan beasiswa, ongkosi mereka yang tidak sanggup membiayai anak mereka. Langganan dengan memberi bantuan kepada panti asuhan, dan mungkin juga ikut menjadi donatur tetap di dalam sebuah pondok pesantren agar anak-anak kita yang di sana itu tidak sanggup membayar biaya hidup dan sebagainya, kita menanggulangi. Insya Allah itu adalah cara mengangkat anak-anak spiritual atau anak intelektual. Pahalanya insya Allah akan sampai, dan kalau itu mendoakan kita, maka kita juga akan mendapatkan hasil doa itu. Ya. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, yang ketujuh ialah serahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, hamba sudah bertobat, tapi tergelincir lagi lalu malam ini kami bertobat. Saya berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Ya, kami serahkan diri kepada-Mu ya Allah. Terserah Engkau. Jika Engkau akan menyiksa kami, memang pantas untuk kami disiksa. Begitu banyak dosa yang pernah kita lakukan, tapi jika Engkau akan memaafkan kami, memang Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengampun, bahkan lebih menonjol sebagai Maha Pengampun daripada sebagai Maha Penyiksa atau Maha Penghukum. Jadi 7 poin etika pertobatan menurut Imam Al-Ghazali, ingat-ingat pada malam ini. Ya. Dan sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan, Bapak Ibu, janganlah taubatan nasuha pada malam ini, nanti malam Jumat
saatnya. Nanti subuh kita sholat tahajud. Ya. Kalau bisa sholat sunat tasbih sebelum sholat witir, kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kesungguhan kita untuk memperbaiki diri itu akan mendapatkan pengampunan keseluruhan dosa yang pernah kita lakukan di masa lampau. Tentu kita ingin dijemput Allah dalam keadaan kita sedang suci bersih. Kayaumi waladatul umum, bagaikan anak yang baru lahir dari rahim ibu. Bapak Ibu, jadi jangan terbebani dengan dosa masa lampau. Kalau malam ini kita istighfar, benar-benar kita taubat dan bersyukur, optimislah bahwa Allah menciptakan